belajar serta followers kita. Mindset saya adalah menambahkan wawasan-wawasan yang lebih luas lagi buat diri saya dan yang aku pelajari. Segala tindakan yang ada dalam benak saya, terutama dalam pembelajaran ini untuk saat ini. Nggak ngerti tanya. Perasaan saya mau tadi itu ada nama kelompoknya. Itu kan abang-abang. Ya. Coba nanti itu. Nanti tiap kali semua kelompoknya harusnya biar ya. Oke. Ini juga belajar menyampaikan pikiran sikap kepada enggak kelompok diri saya sendiri, yaitu leader itu harus tegas, punya hati nurani, lagi hasil, tauladan, monitoring dan evaluasi yang sesuai. Terima kasih. Saya Yadi Karyadi menyikapi hasil training sekarang dan kemarin dari Mr. Jack yang saya tertarik dengan pola cara memimpin sebagai leader. Dia harus berani tegas, ambil keputusan dan harus bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pembelajaran kemarin yang paling menarik bagi saya adalah ketika cara kita menegur bawahan atau followers kita dengan cara yang baik. Misal dari gestur kita belajar menyampaikan pikiran lebih baik menegur bawahan kita dalam berada posisi badan kita pinggir-pinggiran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam pembelajaran dengan seorang Dr. Andes Bapak-Jack terkenal dengan positif, selalu mengendalikan sebuah pekerjaan dengan positif dan negatif segala tindakan. Itu yang ada dalam benak saya, terutama dalam pembelajaran itu untuk saat ini dengan pembelajaran Bapak-Jack. Terima kasih. Mengecewakan itu alasan poin pentingnya doang. Nggak boleh komplain di atasan kan. Cek oleh checker pengecekan ulang karena pembeli. Menarik dari training leadership untuk saya adalah tentang exit mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset, pola pikir berkembang. Karena dari pelajaran itu saya bisa membandingkan dan bisa mengaplikasikan diri saya di dunia nyata dan bisa merubah kekurangan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsono. Hal yang paling berkesan untuk saya tentang pelajaran kemarin tentang perihal jual belinya kuda, kita harus berpikir
jangan tergiur dengan harga. Kita harus berpikir matang kalau tentang bisnis. Oke, terima kasih. Kirim ke WA-nya Pak Ilham ini. Materi yang paling menarik buat saya yaitu membahas hal tentang produktivitas. Produktivitas tersebut yaitu adalah output dibagi dengan input. Nah, kita di sini sebisa mungkin outputnya setinggi-tingginya, sedangkan untuk input kita ditekan sekecil-kecilnya. Untuk apa? Karena untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Negara sangat aman kita kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Maulana Yusuf ingin membahas tentang materi yang kemarin diberitahu sama Pak J. Kalezo tentang sumber semangat, yaitu tidur yang cukup, olahraga teratur, makanan sehat, punya sahabat baik, mutualisme. Kenapa saya tertarik dengan materi tersebut? Karena dalam leadership harus ada semangat dalam kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal mau membahas tentang pembahasan kemarin dengan Pak Jack Alenso. Hal yang menarik, saya mau membahas tentang produktivitas, yang mana untuk sebuah perusahaan yang akan maju, yaitu harus menaikkan segi output dan menurunkan input. Di situ ada hasil yang kita capai dan biaya yang harus kita kelola. Terima kasih. Kami dari kelompok BK ingin menyampaikan yel-yel kami. Gambar dulu. Perlihatkan gambarnya dulu. Logonya. Logo kami. Perlihatkan dong. Maknanya apa? Alam hijau berkelanjutan. Oke. Dengan di sini maknanya untuk daun kita yang melambangkan kehijauan alam dan keindahan dalam kehidupan kita. Untuk pohon melambangkan kemandirian dan pastikan kalau kita ditugaskan kita udah menguasai. Susah macam kepala gini Pak. Ya makanya dulu tanya ke orang, kalau nggak orang itu aja suruh ngomong. Oke, sekarang ya. 1, 2, 3. BK kelompok BK 200 tidak putus asa, terus berusaha maju ke depan. BK 200, yes, pasti bisa. Materi yang paling berkesan kemarin bagi saya salah satunya itu cara untuk menegur atau bekerja
dari gestur tubuh dan cara saya menggunakan komunikasi yang simpel dengan cara yang salah akan terasa segera jika penuturan kata dan gesturnya sesuai dengan kata misalnya Anda belajar menyampaikan pikiran pikir kepala Anda. Enggak, kelompok kan dua saya bilang ya. atau dari belakang menggunakan Kelompok siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami BK 600. Nah, jadi ingat ya, nanti tiap kali saya sebut nama kelompok harus jawab dengan dia. Kalau jawab dengan dia saya kasih nilai. Kalau enggak, peluang hilang. Siap ya? Iya. Nama kelompok apa? BK 500. BK 500. Kenapa diam? Kenapa diam? Anda BK berapa? 500. MP. MP. Oke, silakan. Untuk gambar kelompok Ya, diperlihatkan ke peserta, jangan ke saya. Apa maknanya? Maka logonya orang semangat. Terus ini yang bulan tempatnya itu tim member kita ada 4. Wow. Lihat ya, kalau dia tidur nggak semangat, kita check out. Rasanya semangat. Nah, sekarang ya lihat. Pak Jack, ini baru masuk. Oh ya, share ya. Semangat pagi. Cikini kepada mulia. Kita kesini untuk berdoa. Oke, tepuk tangan. Nah, nih. 5 menit lagi. penerawan Saya kasih itu yang siapkan. banyak yang paling berkesan adalah tentang nasib dan takdir itu tidak bisa dirubah, kalau nasib itu bisa dirubah. Itu yang mengubah mindset saya, seperti cara kerja saya yang tadinya biasa aja bisa dirubah menjadi lebih tingkat tinggi lagi. Cara pemikiran saya yang tadinya datar bisa bertumbuh lagi, cara pemikiran saya, leadership saya semakin bisa merubah tim yang tadinya biasa-biasa saja menjadi tim yang wow. Itu yang saya itu dari Pak Jack. Sekian, terima kasih. Oke, nama saya Anand dari pelatihan ini yang saya dapat menurut saya yang paling berkesan di pelatihan leadership ini tentang filosofi produktivitas seorang pemimpin itu harus memiliki 5 nilai yang paling penting di dalam dirinya, yaitu harus kompeten, yakni minimal menguasai proses kerja di lingkungannya. Kedua, harus luas itu dalam arti kita harus bisa mengayomi ke bawah kita dan ke atasan kita. Yang ketiga, self control, bisa mengendalikan emosi kita saat kita ada trouble di lapangan maupun kita kena tegur oleh atasan kita langsung. Yang keempat, berperan tidak baper atau tidak berperasaan saat di dalam ruang meeting maupun di lapangan. Setelah jam kerja selesai sudah semuanya baik-baik saja. 5, jujur dan adil. Dan yang paling penting open mind, menerima kritik dan saran dari bawahan kita masing-masing. Terima kasih. Semangat. Kami dari tim PK 150 mau menjelaskan tentang kelompok kami. Ini logo kami. Kasih lihat. Logo kami, daun yang air hujan yang menetes ke daun. Filosofinya mengajarkan tentang kesehatan, kebersihan, pemeliharaan
di mana setiap menggunakannya. Tadi yang bikin siapa? Dia aja. Ulang kalau kamu diminta begitu, kan ada kecil loh. Kalau kamu dikasih tugas dan kamu bukan buatan kamu, pasti kan kamu paham dulu. Kalau enggak dia aja. Benar nggak? Ini sederhana loh. Jangan kamu mau dikasih tugas dan kamu nggak paham. Kamu belajar dulu, gitu ya. Oke, rekan, ini berarti jalannya. Provokator ini. Diulang ya Pak? Ya, diulang, rekan. Oke, kita lambang ini ada daun sama tetesan air. Kita maknanya mengajarkan tentang kesabaran, keberkahan, kemurnian di mana setiap tetesnya melambangkan harapan baru, kehidupan serta keseimbangan alam. Wih, masya Allah. Filosof, oke, ya. Untuk yayanya MP1 MP150, wujudnya, maju bersama. Tapi MP-nya nggak ada di yel-yelnya tuh. Tadi kan saya bilang di yel-yel harus ada. Itu MP1 enggak. Di yel-yel kamu kan yang tadi tuh. Di yel-yel itu harus ada nama kelompok. Ini juga tadi kurang bagus nih. Gimana? Ini teman-teman saya. Balik lagi ya.